Materi kuliah getaran mekanik yang diberikan di semester ini terdiri dari satu pendahuluan tentang getaran, kedua terminologi getaran, ketiga getaran bebas tak teredam, keempat sistem ekivalen, kelima getaran bebas teredam, dan terakhir getaran paksa. Semua materi itu akan diberikan di file berbeda dalam bentuk PPT. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung nilai kekakuan pegas K untuk simple supported beam. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis pengaruh massa dan ukuran simple supported beam terhadap nilai kekakuan pegas dan frekuensi natural. Pada slide ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang kita sebut sebagai sistem ekivalen. Sebelum saya menjelaskan apa itu sistem ekivalen dan apa manfaatnya, kita coba ingat ada beberapa konstruksi yang sering kita perhatikan ada di sekitar kita. Misalnya konstruksi jembatan, konstruksi alat angkat atau crane, ataupun konstruksi bodi kendaraan bermotor atau konstruksi kendaraan roda 4. Apakah kita pernah merasakan bahwa pada konstruksi itu getaran akan terjadi? Jawabannya adalah getaran ada pada sistem-sistem yang saya sebutkan tadi. Persoalan utama dari konstruksi yang mengalami getaran adalah bagaimana frekuensi natural atau frekuensi pribadi bisa kita peroleh dari konstruksi yang sedang kita amati itu. Jadi sebetulnya kita belajar getaran mekanik itu salah satunya adalah ingin mengetahui berapa frekuensi natural atau frekuensi pribadi yang ada pada sebuah sistem atau konstruksi yang sedang kita rancang atau sistem yang sedang kita amati. Sedangkan di dalam kuliah getaran mekanik, kita dikenalkan dengan sistem getaran itu digambarkan dengan sebuah sistem massa pegas atau sistem pegas massa. Mungkin kalian sekarang sudah bisa membayangkan bagaimana menganalogikan konstruksi seperti jembatan, alat angkat, ataupun kendaraan menjadi sistem pegas massa. Sehingga kita bisa menghitung berapa frekuensi natural atau frekuensi pribadinya. Jika kita mengamati langsung jembatan atau crane atau kendaraan, maka akan sulit untuk menghitung berapa frekuensi naturalnya. Cara yang termudah adalah kita harus mengubah atau menyusun ekivalen dari sistem aktual itu menjadi sistem pegas massa. Sekarang kalian sudah paham mengapa kita harus memahami sistem ekivalen. Jadi dengan sistem ekivalen, kita akan dengan mudah mendapatkan frekuensi natural dalam hal ini setelah nilai konstanta pegasnya sudah kita peroleh. Nah, contoh sistem ekivalen yang akan kita bahas pada kuliah kali ini ada 4 jenis. Yang pertama, batang elastik yang terkena beban tarik. Yang kedua, batang yang mengalami lenturan elastik. Yang ketiga, torsi pada batang elastik. Dan yang terakhir adalah pegas yang disusun secara seri atau paralel.
Dari keempat sistem ekivalen itu, masing-masing kita akan hitung berapa nilai konstanta pegasnya. Sehingga dari nilai konstanta pegas itu yang dibagi dengan massa, maka kita akan bisa memperoleh berapa nilai frekuensi natural atau frekuensi pribadinya. Sistem ekivalen yang ketiga kita sebut dengan simple supported beam atau batang tumpuan sederhana atau batang dengan tumpuan di kiri dan kanan. Kemudian di sepanjang batang ini diberi beban gaya F. Jika batang tumpuan sederhana ini diberi gaya F, maka akan terjadi defleksi atau lendutan. Besarnya lendutan atau defleksi itu adalah FL pangkat 3 dibagi 48 EI. Simbol-simbol FL EI sama dengan apa yang sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya. Sistem ini bisa diekivalensikan dengan sistem pegas, di mana defleksi atau lendutan pegas adalah gaya dibagi konstanta pegas K. Dengan menyamakan defleksi pegas dan defleksi pada batang tumpuan sederhana ini, maka kita akan memperoleh nilai konstanta pegas sebesar 48 EI dibagi L pangkat 3.